Mejanya juga kakinya hitam. Trace around the image that you want to trace, you want to generate with AI. Kita akan generate. Tada! Keren banget. Gak nyangka gambarku sebagus ini. So guys, ini adalah Samsung Galaxy Z Fold 6. Well, gue reminder dulu bahwa video ini bukan review, tapi gue mau jelasin dan demoin 14 fitur AI paling berguna di gue di smartphone ini. Disclaimer dulu sebelum mulai, fitur-fitur AI yang ada di sini ada yang baru, ada yang pernah ada di sebelumnya tapi disempurnakan. Jadi yang jelas, ini sisi yang paling berguna di gue di sisi productivity. Yang pertama, Portrait Studio. Mungkin ini hal paling seru ya untuk ditunjukin, dijelasin, diceritain ke orang-orang. Mungkin entry point-nya dari Portrait Studio. Jadi contohnya aja untuk ke anak gue. Jadi ini adalah hal anak gue paling seru untuk dijelasin, paling rame lah, bikin dia semakin tertarik, semacam entry point untuk ngejelasin anak gue apa itu AI. Jadi Portrait Studio itu lo ambil foto portrait, lo ngubah portrait kita itu menjadi 4 jenis gaya berbeda. Jadi bisa komik, 3D cartoon, watercolor, sama sketch. Anak gue suka banget main-main ini ya, foto-foto terus diubah-ubah sendiri sama dia. Nah, di saat mereka lagi seru dan tertarik itu, kita sebut kata AI dan kita lihat reaksinya. Nah, begitu dia tertarik dengan kata AI dan gimana cara kerjanya, kita langsung jelasin lebih banyak lagi, gitu. Jadi inget ya zaman dulu ya bahwa awal-awal ini tuh ribet banget loh kalau punya foto terus pengen diubah kayak gini, jadi avatar, jadi profile picture segala macam. Itu harus ada third party apps-nya. Sekarang gini doang bisa dilakukan tanpa download apps apapun. Ini adalah fotonya Shua. Kita bisa lihat dia udah foto. Terus kita pencet tombol AI yang di bawah sini. Nah, di sini kita bisa pencet Portrait Studio. Ada 4 pilihan. Comic, 3D cartoon, watercolor, sketch. Kalau komik jadi kayak gimana? Kita generate AI. Oke, dia menghadirkan komik beberapa. Ada 4 macam. Coba 3D cartoon. Generate. Lucu nih 3D cartoon jadinya. Tapi beda sama Shua. Ya, ini lucu nih, ini paling lucu, gue save ah. Terus ini ada watercolor. Oke. Ini sketch ya, tapi menurut gue paling lucu adalah 3D cartoon tadi. Atau kalau masih kurang, lo bisa tambah kayak generate again. Lanjut masih di image generating. Lanjut juga kalau si anak belum tertarik, kita coba kasih lihat yang ini, sketch to image. Karena nggak cuma di Portrait Studio, kita juga bisa gunakan di foto-foto lain. Ingat, kualitas foto di Samsung Fold 6 ini juga udah upgrade dari Fold 5. Selain sistem on-chip yang di-upgrade, itu juga ada kameranya sekarang setara sama S24 Plus. Nah, balik lagi ke foto yang kita punya tadi, kita coba tambahkan sketching menggunakan stylus kalau punya, atau kalau nggak pakai tangan, pakai jari pun juga bisa. Jadi sketch to image ini luas banget, tergantung imajinasi kita. Tapi tolong, imajinasi jangan yang nakal-nakal ya. Nah, ini gue punya gambar anak-anak lagi berenang. Wah, di kolam renang ini akan seru kalau misalnya kita pakai AI-nya lagi. Kita coba, kita pencet di sini adalah sketch to image. Ya, kita bikin ada gambar ikan gimana? Gimana kalau SD gambar ikan tuh? Bisa nggak sih gambar ikan ini jadi beneran dengan kita generate aja? Menurut mereka ikan itu seperti apa? Tuh ada ikan koi. Look, it looks so real ya. Jadi kalau kita zoom, kita ambil, save copy, foto ini kita zoom, tuh nyata banget kayak beneran ada ikan koi di dalam kolam renang gue. Nah, Call Assist ini memberikan real-time translation during calls. Oke, penjelasannya mungkin sesederhana itu, tapi yang perlu diketahui adalah di belakang layar fitur AI yang satu ini bekerja on device. Oke, artinya tidak membutuhkan koneksi internet dengan syarat kita sudah menyalakan fitur ini di settings Galaxy AI dan Call Assist dan udah download pilihan bahasa yang mau kita translate. Jadi sebenarnya udah ada 20 bahasa saat ini termasuk bahasa Indonesia, tapi download sesuai dengan kebutuhan lo aja dan bisa lo hapus kalau misalnya ya lo lagi nggak pakai atau jarang pakai. Ya, sebelum dan sesudah liburan mungkin, sebelum liburan download, sudah liburan hapus.
Oke, jadi sebelum kita mulai, biasanya gue akan cek dulu di fitur Galaxy AI di settings untuk apakah itu nyala apa enggak live translate-nya ini. Dan lo bisa cek bahasa-bahasa yang lo pakai, by default akan Indonesian, terus other person-nya lo bisa set apa, tapi nanti lo juga bisa set di pas lagi nelfon, lo bisa gonta-ganti. Nah, yang menarik dia ada mute my voice, jadi bisa nge-mute suara gue biar dia nggak dengar suara gue, langsung suara translate-nya aja, atau sebaliknya, lo bisa suara dia di mute, kita dengar suara translate-nya aja. Oke, kita coba ya. Telepon teman gue yang Prancis. Kita telepon. Nah, di sini ada call assist, live translate. Halo. Halo Audrey. Halo. Oke, Audrey bilang halo di sini sekarang. Lagi ngapain? Aku menunggu untuk pergi di sekolah. Jemput siapa? Aku menunggu gadis-gadis di sekolah. Oke. Pulang jam berapa mereka? Mereka akan berakhir pada pukul 2:40 menit. Dapat ya. Oke Audrey, terima kasih. Silahkan. Oke, jadi kita dapat ya di sini tuh ada translation dalam teksnya dan juga ada suaranya keluar dalam gaya suara yang kita pilih. Nah, udah di-translate langsung ke bahasa Indonesia. So it works. Chat Assist pada dasarnya sama dengan Call Assist, tapi di chat ya. Masih on device dan dengan syarat mendownload bahasa yang diinginkan. Sama, kita bisa chat translation bukan hanya di messaging app bawaan Samsung, tapi di Instagram juga. Sekarang udah bisa tuh. Oke, untuk Chat Assist, chat translation, semua yang berhubungan dengan translation dan bahasa, jangan lupa download bahasa yang kita mau dulu di General Management, ya di settings, General Management, dan ada Language Packs ini. Kalian bisa download beberapa bahasa yang menurut kalian berguna, tergantung kegunaan masing-masing, dan ingat bahwa ini menggunakan file yang cukup besar. Jadi, download sesuai kebutuhan, sekitar 500 mega setiap bahasanya. Nih ada 20 pilihan bahasa, nggak mungkin lo harus download semua. Misalnya mau liburan ke suatu negara, ya download bahasa itu, begitu udah pulang liburan, hapus juga bisa. Language Pack ini akan kelihatan kalau udah dinyalain AI-nya dengan pencet yang di kiri Chat Assist ini, Chat Translation. Oke, Chat Translation, gue mau ngubah ke bahasa Prancis. Kita chatting sama siapapun, tapi ada terjemahan Prancisnya di tempat kita. Contoh nih ya, Pak, bagaimana dengan editan terakhir? Bagaimana dengan editan terakhir? Oke. Di sini kita akan terlihat translation-nya untuk mengubah Indonesian ke French. Nah, dia akan keluar. Bonjour, Quen still des dernières éditions. Mungkin itu artinya, gue nggak tahu, tapi setidaknya gue juga ada terjemahan belajarnya. Dan apapun yang Rido balas dengan bahasa Indonesia akan keluar di dua bahasa, Indonesia dan Prancis. Dok, balas dok. Sedang dikerjakan, sore ini draft pertama ya. Bahasa Prancisnya, cet après-midi, le premier projet d'APQ. Bener nggak tuh? Nah, ini terlihat bahwa dia ngomong dalam bahasa apapun akan diterjemahkan ke kita. Termasuk kita bisa mengubah bahasa kita mau ke bahasanya dia. It's really useful, right? Chat Assist AI Composer. Jadi gini, AI bukan cuma ngebantu kita menerjemahkan. Tadi kan udah kita ngomongin 2 kali menerjemahkan. Nah, sekarang bisa ngebantu kita mikir mau bales apa. Jadi kata-katanya dibikinin atau disarankan oleh AI. Komposer ini ngebantu kita kalau kehabisan kata-kata. Atau mungkin lagi misalnya buntu mau nulis caption. Komentar atau caption seperti OOTD aja. Atau throwback atau apa. Atau me in 2017 ugly or not. Jadi Komposer bahkan bisa menambahkan hashtag. Nulis email bisa, gampang. Termasuk bisa menambahkan gaya bahasa dari profesional kalau lo menulis buat klien atau bos lo mungkin. Ada juga gaya bahasa casual kalau menulis ke teman. Ada gaya bahasa juga yang polite kalau lo menulis ke orang tua atau calon mertua. Bisa. Kadang-kadang kita nggak tahu mau nulis captionnya apa. Makanya kita menggunakan AI Composer. Ada di Galaxy AI Composer. Misalnya social media, nah ini kan udah masuk social media, jadi dia bisa standard email, social media, and comment. Kita bisa bikin bahasanya casual kalau social media mungkin. Mau nulis apa kita kira-kira? Ini adalah percobaan AI menggunakan Galaxy AI.
Coba ya, kalau misalnya dia generate dengan untuk social media kayak gimana nih? Wah, gue bacain ya. Wih, lagi nyobain Galaxy AI nih, penasaran banget sama fiturnya. Katanya canggih ya. Semoga aja gampang dipahami. Hehe. Nanti share pengalamannya di sini ya. Lengkap dengan emoji dan hashtag. Ada Galaxy AI Artificial Intelligence. Jadi sepertinya yang berguna nih di bagian hashtagnya. Dia mencari hashtag yang rame, yang cocok dengan kontennya. And it's could be helpful ya. Tapi mungkin gaya bahasanya, nah itu yang harus ditemukan cocoknya buat kalian tuh seperti apa. Bagi gue ini harus gue coba-coba lagi. Heboh banget gue sama emoji di sini. Chat Assist Suggested Replies. Nah, tambahan, buat pemilik Galaxy Watch 7, nah buat mempercepat jawaban suatu teks, Galaxy AI itu bisa memberikan saran untuk menjawab. Ini berguna kalau misalnya kita jauh, kondisinya tuh phone 6-nya lagi di kantong atau lagi di tas atau di mana, jauh dah dari phone 6-nya, itu bisa males atau ya as simple as lo males keluarin phone 6-nya. Dia bisa lebih cepat reply di smartwatch kita ini, Watch 7, oke? Dan termasuk ada fitur yang namanya pinch reply. Nah, ada message nih dari Rido. Halo siang mas. Nah, dia kalau gue scroll ke atas di Galaxy Watch 7 ini, kita coba suggest replies. Di bawahnya ada yes, yes please, okay, no, no thanks, no thanks, much appreciated, on my way, what's up later, nice, great. Nah, gue taruh great aja, dia akan nge-reply langsung. Jadi ini berguna buat yang misalnya handphonenya jauh atau lagi buru-buru, lagi lari mungkin atau lagi jalan cuman pengen cepet aja jawabnya oke. Tapi hati-hati ini jawab ke istri cuman oke, great doang, bisa disalahartikan. Dan ada satu lagi fitur di Galaxy Watch 7 ini yang kita ke watch settingsnya, terus dia ada buttons and gestures, dia ada double pinch. Nah, double pinch ini kalau ada telepon bisa gini aja, nanti udah langsung mati misalnya, atau launch app, control music, semua double pinch bisa dimaksimalkan dengan penggunaan lo. Jadi ya macam-macam. Kita coba lagi di video review gue di Galaxy Watch 7. Nah, di situasi ini misalnya kita lagi ngobrol face to face ya sama orang yang mau kita ngobrol dengan bahasa berbeda. Kita nggak bisa bahasanya dia. Interpreter di Fold 6 ini juga ada di Flipsip dan sangat membantu dengan sistem foldable-nya. Ya, dua layar ini bikin berbeda penggunaannya dari non-foldable phone. Jadi nggak bisa, lo nggak perlu bolak-balik handphonenya itu. Kita bisa buka smartphone ini dalam bentuk laptop dan menggunakan dua layarnya untuk memberikan tampilan yang berbeda, dua bahasa yang berbeda, satu ke arah kita, satu ke arah sana. Jadi berasa conversation langsung. Ini semacam noyor kepala gue gitu, buat apa gue belajar di Duolingo 400 hari kalau bisa pakai ini aja. Halo Alexander, bener ya namanya Alexander? Oui, mon prénom est Alexandre, et le tien? Oh, oke. Nama saya Aryo. Bagaimana dengan bahasa Prancis saya? Bon, ton français, il était bien, ça va. Oke. Tidak makan siang. Ah non, je mange pas au déjeuner. Je n'aime pas ça. Dia nggak suka makan siang. Kita beralih ke productivity nih. Dengan Note Assist ini kita bisa auto format notes kita yang udah kita tulis jadi ada headers, bullet points, paragraf, atau jadi lebih ringkas aja. Kita bisa summarize atau bahkan translate. Jadi notesnya itu lengkap banget. Coba ya kita demo notes yang kita punya dulu, baik dari tulisan yang kita ambil dari suatu web misalnya. Oke, sekarang menggunakan Note Assist. Note Assist yang macam-macam AI yang ada dalam situnya. Jadi gue udah buka aplikasi Samsung Notes dan ada tulisan yang gue udah tulis lah. Sebenarnya bukan gue, tapi gue ada, anggap aja gue punya tulisan sendiri. Nah, ini Galaxy AI ada tombolnya di atas ini. Lo bisa auto format, yaitu menjadi bullet point segala macam, atau bisa summarize sekalian, terus bisa benerin spellingnya dan translate. Nah, ini kita bisa coba nih, auto format. Jadi headers and bullets bentuknya. Generate text layouts. Dia masih optimizing kerja. Nah, ini udah jadi bullet points. Di bawah ini bisa dilihat jadi bullet points tentang film Inside Out 2 nih.
Atau kita gunakan dengan semuanya ini jadi summarize. Ini tulisannya kepanjangan, kita mau pendekin dikit. Sebenarnya intinya apa sih dari tulisan itu juga bisa dibantu oleh AI. Jadi pendek kan? Nah terus kita juga bisa tulisan ini kita cek spellingnya. Ada yang salah nggak sih? Kayaknya nggak mungkin ya, aplikasi udah dipublish nih. Ada yang disarankan oleh dibenerin. Oh tapi ini Pit Doctor namanya, Doctor sebenarnya itu nama, nggak usah dibenerin. All time ini disarankan untuk menggunakan garis atau enggak, record setting menggunakan garis apa enggak, originalnya itu enggak. Terus ada apa lagi? Grotesque, apakah harus dimiringin? Nih hal-hal kecil sebenarnya, tapi karena tulisannya udah bener. Jadi ada correct spellingnya bisa dicek juga, dan terakhir dia bisa translate. Dia pasti mau nanya ke bahasa apa ini. Nah mau ke bahasa apa? Target language-nya kita ubah ke bahasa Indonesia. Translate-nya jadi kayak gimana? Jadi deh. Abis di-translate terus lo mau di-summarize lagi juga bisa. Jadi mempermudah banget pekerjaan kita di Notes untuk nyatet, untuk merangkum, untuk ngasih hal yang mempercepat lah productivity ini. Ya nggak? Drawing Assist, Sketch to Image. Iya, Sketch to Image sama yang ada di foto tadi. Tapi ini juga bisa dari notes kita. Jadi dari kosong, notes kosong, yang memungkinkan kita untuk melakukannya tanpa foto dulu. Jadi pindah aja ke notes, terus justru di tengah-tengah catatan kita bikin gambar. Lalu gambarnya bisa dipercantik, bisa dibikin realistis dengan AI. Well, the best thing about Fold 6 to me is the use of this stylus. Apalagi di Fold 6 yang layarnya sedikit lebih besar. Lebih terang dari Fold 5. Ini berguna banget. Ini bahkan yang membedakan dari foldable lainnya. Yang gue suka dari fitur AI ini semacam meningkatkan ego kita. Kenapa? Karena sangat membuat gue merasa gue bisa gambar. Dan sekarang kita menggunakan Drawing Assist atau Sketch to Image lagi, tapi yang di Notes. Jadi kalau gambar dari kosong, misalnya kita gambar apa? Kita gambar, ya karena ini lagi ngomongin smartphone, kita gambar smartphone foldable. Jadi misalnya di sini ada kamera, di sini ada aplikasi-aplikasinya. Misalnya ya, apakah ini bisa dia menentukan bahwa ini smartphone atau dia menganggap ini buku? I don't know because it does shape like a book, right? Oke. Nah, kira-kira gambar seperti ini bisa di-generate AI juga. Kita pilih daerah yang mau diubah menjadi AI. Sketch to image. Daerah ini akan kita generate. Apa jadinya? Sama dengan sketch to image dalam sebuah foto, dia mengirim datanya ke internet dan jadi sebuah smartphone. It's pretty nice, right? Transcript Assist. Nah, masih di Note Assist, tapi penggunaan yang sangat berbeda, yaitu transcribe. Transcribe adalah saat kita merekam suara kita dalam 20 bahasa yang ada tadi, lalu dengan bantuan Galaxy AI, dia akan mengubahnya menjadi teks. Bayangin, kita masuk ke acara suatu workshop, atau talk show, atau lecture, atau bahkan meeting yang membutuhkan sekretaris untuk menuliskan ini semua, ini bisa. Jadi kita ngomong aja, rekam aja meetingnya, nanti dia akan jadi teks gitu. Bahkan tanpa nulis steno dulu. Pada tahu steno gak sih? Beda generasi nih. Oke, sekarang kita coba transcript assist, jadi listening mode. Jadi seolah-olah kita dalam meeting penting banget, meetingnya tuh agak panjang, takut kita nggak bisa ngerekamnya, nggak dapet PDF-nya atau presentationnya, kita harus nyatet. Dan nyatet kita nggak akan secepat itu kalau dengan nulis tangan atau dengan ngetik. Dan kalau ngetik nggak kelihatan keren lah, udah kita jabatannya tinggi, masa mau ngetik sih. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi Notes, terus ada voice recording di ujungnya. Kita coba. Meetingnya nih ya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa, kududuk di muka. Kududuk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, meetingnya udah selesai. Kita rekam. Udah rekam suaranya dapet dan kita bisa pencet ini di pojok. Terus kita bisa ada huruf T di sininya, speech to text. Dia akan transcribing into Indonesian. Tuh ada. Pada hari Minggu ketiga, skuter ayah ke kota naik delman istimewa penduduk di muka. Penduduk samping
Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke. Ya ada miss-miss dikit tapi bisa lo benerin sebenarnya gitu. Jadi memang sangat tergantung dengan pelafalan kita dan makin lama ini akan semakin mengerti kita. Jadi ya kayak namanya AI ya, don't get put off early. Tapi dengan semakin banyak kita menggunakan, semakin dia belajar tentang kita, semakin dikit kesalahan AI itu. Ya, ini udah lumayan banget, ngehemat kerja banyak banget, ya nggak? Browsing Assist. Yes, Galaxy AI masuk ke web browser. Di web browser kita bisa translate, terus berguna untuk web yang bahasanya mungkin bukan bahasanya doang asing, tapi hurufnya juga asing buat kita. Web Korea misalnya, Jepang, Thailand. Gue nggak bisa sama sekali baca huruf-huruf itu. Mungkin cocok untuk ditranslate. Dan untuk bahasa yang kita kenal pun, Browsing Assist itu bisa membantu kita men-summarize. Jadi bukan translate, one step further adalah summarize. Dengan catatan, fitur ini cuma ada di Samsung Browser atau baru ada di Samsung Browser, belum di browser lain. Oke, kita coba sekarang Browsing Assist. Browsing Assist itu adalah lo pakai Samsung Browser, terus melihat website yang bahasa beda atau tulisannya pun dari bahasa beda itu yang bukan Latin, bisa ditranslate pakai Galaxy AI. Kita coba. Nah, ini gue lagi buka Dispatch. Katanya sih lagi rame, cuman gue ngikutin yang muda-muda aja. Oke, ini Dispatch. Lihat tuh semuanya dalam bahasa Korea, Hangul ya, bahasa apa huruf-hurufnya. Kita bisa translate langsung dengan adanya di atas ini ada yang namanya logo Galaxy lagi. Kita hover pakai stylus tuh ada Browsing Assist, pencet, bisa di-summarize dan bisa di-translate. Jadi kita bisa translate ke bahasa Indonesia, dia langsung berubah. Saya ingin membawa Anda, Min Hee-jin seluruh cerita tentang mengambil bla bla bla. Jungkook gelar pameran Golden momen termuda bersinar emas. Bener nggak tuh? Lian merilis single debut pertama 30 Juli, Super Rookie is coming up. Mantap, untung judul lagunya nggak ikut diterjemahin ya. Anak baru yang super meluncur, segera meluncur. You know what I mean? So, Browsing Assist bisa bantu kita untuk summarize dan bisa buat translate. PDF Overlay Translation. Nah, betapa sering sekarang semua dokumen dikirim dalam bentuk PDF. Kadang PDF file tersebut butuh ditranslate. Bisa dilakukan melalui Notes app, tapi buka PDF-nya dulu di situ. Cara kerjanya adalah seolah translation itu masih terlihat dengan layout PDF filenya. Jadi mindset kita nggak jauh-jauh dari PDF file itu. Jadi format letterhead, footer, alignment-nya semua tuh disamain, cuman diganti ditranslate aja. Clever, right? Oke, ini misalnya kita mempunyai suatu dokumen dalam bentuk PDF, kita buka melalui Notes, Samsung Notes. Kalau kita udah buka, dia akan ada tanda Galaxy di pojok atas ini dan dia bisa langsung translate. Translate to Indonesian. Jadi kalau yang di bahasa Inggris semuanya manual dari Samsung Bespoke mesin cuci ini yang lo bisa lihat videonya di sini, dia langsung bisa berubah dalam bahasa Indonesia. Tada! Kita iseng lagi, ubah yuk dalam bahasa Korea. Dia berubah lagi dari Inggris, nanti dia akan lari ke Korea. Sebentar, masih bekerja dengan tanda ada ini di sini nih di pojok. Yap, berubah ke Korea dan banyak 19 bahasa lainnya. Banyak banget ya. Lumayan, PDF bisa langsung ditranslate dan juga bisa di-summarize. Foto ambient wallpaper. Nah, ini sebenarnya estetik. Ini khusus di estetik nih. Wallpaper. Dengan Galaxy AI, dia bisa ngubah foto yang kita gunakan sebagai wallpaper untuk menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Jadi kalau lagi cerah, fotonya cerah. Kalau lagi hujan, ya jadi hujan. Ini sebenarnya nice to have aja untuk flexing bahwa lo punya Galaxy AI di Fold 6 dong. Smartphone gue bisa gini. Lo bisa nggak? Oke, di wallpaper ini kita bisa change wallpaper, terus kita bisa ke bagian create with AI. Jadi sebenarnya kita bisa ada lagi bagian generate with AI, artinya kita bisa ya bikin wallpaper sendiri, atau kita ke foto ambient sekarang. Nah, di sini udah ada foto kolam renang, dengan kita coba kelihatannya gimana sih kalau di generate. Nah, ini di generate with AI sama dengan ada blinking lagi di tengah tadi, dia akan mengatakan, kalau hujan begini. Keren nggak? Keren ya? Salju, kapan kita dapat salju? Tapi ini seandainya benar salju, itulah yang terjadi di layarnya foto ambient wallpaper ini. Gue belum pernah megang salju kayaknya. Health Assist. Nah,
Sebenarnya untuk fitur yang satu ini, penggunaannya agak susah didemokan sekarang, jujur aja. Yang Health Assist lakukan adalah dia menganalisa data kesehatan kita sudah ditarik selama ini melalui wearables nih, Samsung Galaxy Watch 7. Yang bisa kita lakukan itu kayaknya kita harus jalanin dulu hari-harinya dari menganalisa datanya. Jadi gue baru dapat Watch 7-nya hari ini dan gue akan pakai 1-2 minggu ke depan untuk dia narik data dan pelajarin data health gue nanti. Dan dia berikan insight atau guidance termasuk tidur, termasuk olahraga, semuanya. Tapi ini untuk awalnya aja ya, karena gini nih gue kasih tahu bahwa Samsung Watch 7 ini udah menggunakan 3 nanometer processor. Gile, itu udah ngebut banget sebenarnya. Tapi untuk bahas detailnya balik ke Samsung Health tadi, tunggu video gue akan review Galaxy Watch 7 di video gue mungkin about 1 or 2 weeks, we'll see. Nah, makanya subs dulu, nanti nyalain notifikasi atau sementara pantau di story gue. Oke? Tentang Samsung Health mungkin nggak akan bisa gue buktiin sekarang karena dia perlu mengukur kebiasaan tidur gue, kebiasaan olahraga gue, banyak juga dia mengukur dari, ini ada macam-macam ya di sini ya. Dia punya age index sekarang, dia punya stress level, dia punya dari heart rate gue, polanya seperti apa. Jadi nanti yang berguna juga adanya sleep coaching di mana kita ditentukan kita sebagai lion atau binatang-binatang lain lah. Apakah tidur kita cukup, itu semua akan diproses datanya untuk diberikan analisa dan saran berikutnya kita mau ngapain. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini energy score belum ada karena baru gue pakai hari ini. Step sudah mulai ada. Sleep coaching juga belum ada, baru 1 hari yang dipakai. Jadi akan ada juga age index, ini juga belum ada. Dan age index itu kayak metabolic age kita. Terus ada heart rate, ada jumlah konsumsi, stres bahkan juga bisa diukur. Tadi sempat tinggi stresnya karena gue jalan kaki. Dan blood oxygen itu juga bisa diukur di sini. Apalagi di saat kita tidur itu penting banget. Dan Galaxy Watch 7 ini kalau nggak salah dia bisa mengukur sleep apnea. Penting tuh. Sebenarnya sih masih banyak banget fitur AI yang diberikan Fold 6 atau Flip 6 seperti misalnya ya Smart Select QR yang berguna banget dimana kita harus punya, kadang-kadang kan kalau QR ada di gambar terus kita harus punya telepon lain untuk pindahin gambar gitu, kadang-kadang ribet. Ada beberapa apps yang nggak bisa naikin image untuk cari QR, jadi harus kita pilih sendiri. Tapi kalau di sini Smart QR itu udah bisa cari dari suatu image, dia nentuin mana yang termasuk QR terus langsung bisa kliknya itu. Terus banyak banget sebenarnya AI yang under the hood, jadi dia bukan berupa fitur. Jadi melainkan dia kan hal-hal seperti kecepatan, kerja device-nya itu menggunakan baterai segimana untuk kerja segimana, seperti layarnya apakah harus terang, apakah harus gelap, semuanya tuh AI. AI juga bekerja dengan melihat behavior kita, penghematan daya yang dilakukan. It's more than what you see. It's very very broad. Ini semua terbantu dengan upgrade SoC ke Snapdragon 8 Gen 3 yang memang dibuat untuk AI dengan adanya NPU atau Neural Processing Unit. Samsung Galaxy Fold 6 ini bukan cuma upgrade hardware, dan tapi kalau kalian cuma beli berdasarkan apa upgrade spec-nya mungkin nggak akan beli. Dan ruginya itu nggak akan tahu semua fitur AI tadi. Fold 6 is more on what it can do rather than what the specs are. Semoga video ini ngebantu buat yang udah beli Samsung Galaxy Fold 6 dan bisa gunain lebih sering karena ini cuma masalah kebiasaan. Begitu udah biasa, Fold 6 is one of the smartest smartphone. Ini pinter banget, useful banget. AI is all about making us more efficient, more productive, and we gotta stay smart, right? Sampai jumpa di video berikutnya. Subs ya. Bye now. Be nice.